Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Barreskrim Polri. Gufron melaporkan beberapa anggota Dewas KPK terkait dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dan penyalahgunaan wewenang. Laporan dua pasal, yaitu pasal 421, apa 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Gufron menyebutkan sudah ada beberapa saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Gufron mengatakan langkah hukum ini ditempuhnya untuk pembelaan diri. Dia melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke Barreskrim Polri pada 6 Mei 2024. Gufron mengungkap alasan melaporkan beberapa anggota Dewas KPK ke polisi. Dia merasa nama baik dirinya dan keluarganya diserang. Ya, sebaliknya saya ini sudah diperiksa. Sebelum diperiksa sudah diberitakan dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit, ujar Nurul. Gufron mengatakan dia telah menggunakan cara persuasif dengan menyatakan menolak dipetik di Dewas KPK terkait dugaan pelanggaran etik. Namun menurut dia, langkahnya itu tidak mendapat respon dari anggota Dewas KPK. Jadi sekali lagi secara persuasif tentang penolakan saya untuk diperiksa di Dewas sudah saya sampaikan secara lisan. Sudah saya kemudian tidak direspon, saya sampaikan secara tertulis tanggal 29. Juga tetap naik kasusnya. Oke, nggak apa-apa. Timnya siapa saja? Baik, terima kasih teman-teman hadirin media yang pada hari ini sudah hadir. Kami perwakilan dari tim kuasa hukum Bapak Nurul Gufron, saya terutama Aryo dengan rekan saya, Mas Indra, Pak Walidi, Pak Mas Hakim, Mas Guri, Mas Fedi dan Bu Dr. Ferry yang di situ ingin sedikit menyampaikan bahwa hari ini Pengadilan Tata Usaha Negara DKI sudah mengeluarkan putusan sela berupa penetapan nomor 142, di mana pada intinya berdasarkan pertimbangan hakim yang telah dilakukan bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai adanya kepentingan yang mendesak dalam perkara ini untuk melakukan penundaan pemeriksaan. Kenapa? Karena tadi juga tergugat telah menyampaikan adanya mekanisme putusan terhadap sidang etik yang akan segera dilakukan dalam hal ini besok seperti itu. Nah, kemudian atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim yang kita hormati dan telah berpikir secara objektif menuangkan dalam putusan ini bahwa ada kepentingan mendesak berupa penundaan yang harus dilakukan terhadap persidangan etik tersebut, sehingga muncul putusan ini. Kenapa demikian? Karena tidak ada urgensi sama sekali di dalam pemeriksaan etik yang telah dilakukan oleh Dewas seperti itu. Sehingga selain itu juga kemudian saya bacakan dalam amar pertimbangannya seperti ini. Mohon maaf. Ya, saya bacakan sedikit pertimbangannya. Ada fakta kondisi mendesak yang dialami oleh Bapak Nurul Gufron atas kepastian hukum, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan terhadap pokok sengketa in casu diperiksa di pengadilan. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tersebut, maka Majelis Hakim juga berpandangan perlu untuk menunda menangguhkan pelaksanaan dan lain sebagainya. Bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada kepentingan hukum yang mengharuskan keputusan objek sengketa quo harus dilaksanakan secepatnya. Artinya tidak ada urgensitas. Juga memberikan kesempatan kepada Bapak Nurul Gufron untuk menuntaskan laporan dan pengaduan tindak pidana korupsi yang lainnya seperti itu.